Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang gejala pemanasan global. Ini adalah materi terakhir di semester genap untuk kelas 11 IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mendeskripsikan global warming dan efek rumah kaca. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab pemanasan global dan efek rumah kaca. Yang ketiga, menjelaskan sumber-sumber penyebab pemanasan global dan efek rumah kaca. Yang keempat, menjelaskan dampak pemanasan global bagi kelangsungan hidup di bumi. Dan kelima, menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek pemanasan global. Lalu yang terakhir adalah mengusulkan upaya yang dapat dilakukan secara pribadi untuk membantu mengurangi pemanasan global. Baik, kita awali dengan memperhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Amati gambar berikut, peristiwa atau gambar apakah yang sedang terjadi, mengapa demikian. Ini adalah gambaran untuk gambaran kehidupan di kota dengan bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Ini digenangi oleh air. Ini berarti kota ini sedang mengalami kebanjiran. Lalu gambar B ini adalah hutan yang terbakar. Gambar C ini adalah salju. Ini terutama di kota-kota di benua Eropa sering terjadi salju yang menutupi seluruh permukaan kota. Lalu yang keempat ini adalah kutub Antartika, yang seluruh permukaannya berisi es. Kemudian ada sebagian yang mencair, mengalirkan air. Lalu yang di bawah ini adalah peristiwa turunnya salju. Ini tentu saja terjadi di wilayah Timur Tengah karena ada unta, hewan unta. Lalu yang ini adalah peristiwa kekeringan yang terjadi di suatu tempat. Dan terakhir ini adalah banjir yang terjadi di kota besar. Oke. Berkaitan dengan materi kita ini, maka saya akan ajak Anda dulu untuk melihat fenomena dari bumi kita secara umum. Ini adalah gambar yang diambil dari angkasa menggunakan satelit pada tahun 2012. Jadi nampak di sini bahwa warna putih ini adalah gambaran dari es yang menutupi wilayah kutub utara. Kemudian coba kita bandingkan ke tahun 1984 pada bulan yang sama. Nampak di tahun ini bahwa masih lebih luas wilayah yang ditutupi oleh es pada permukaan bumi. Jadi bayangkan dari tahun 1984 sampai 2012, bisa kamu perhatikan dari gambar ini terjadi perubahan luas dari es yang menutupi wilayah kutub. Kemudian ini adalah gambaran dari gunung, terutamanya gunung yang ada di Nepal atau perbatasan India atau Cina, yaitu gunung Himalaya. Nampak di tahun 1978 ini bagian dari perbukitan yang terdiri dari bebatuan ini masih banyak ditutupi oleh lapisan es. Lalu kita bandingkan ke 2004, ini nampak bahwa sebagian besar esnya sudah tidak ada kita temukan lagi. Itu artinya sebagian besar es itu sudah mencair. Salah satu penyebabnya pastinya karena meningkatnya suhu di tempat ini. Jadi akibatnya esnya akan mencair. Oke.
Coba kita amati juga puncak gunung dari Himalaya. Ini puncak gunung Himalaya tahun 1993 2000. Ada 7 tahun ini selisih waktunya. Pada tahun 1993 masih banyak di puncak gunung Himalaya ini ya, wilayah yang ditutupi oleh es. Tahun 2000, coba adik-adik sekalian perhatikan, hanya sebagian kecil saja yang ditutupi. Nah, ini juga kita tidak tahu apakah berdampak juga bagi kehidupan kita. Bisa juga kita bandingkan, ini Gunung Himalaya adalah gunung tertinggi di dunia ya, yang sampai sekarang memang kita dengar belum pernah meletus. Bayangkan kalau tidak ada lagi lapisan es, maka kemungkinan suhu permukaan gunung ini akan meningkat. Siapa tahu bisa saja menyebabkan terjadinya peningkatan pada suhu gunung ini. Ya, bisa saja suatu saat akan meledak. Apabila itu terjadi, maka bisa kita bayangkan seluruh permukaan wilayah Asia akan terdampak karena Gunung Himalaya ini adalah gunung tertinggi. Jadi sama ilustrasinya seperti bisul barangkali. Kalau bisul kita letakkan zat pendingin di atas bisul itu, maka mungkin bisulnya tidak akan meledak. Tapi ketika zat pendinginnya itu tidak ada, ya bisa saja bisulnya meledak gitu ya. Oke, baik, kita coba lihat dulu video ini. Mudah-mudahan melalui video ini adik-adik sekalian bisa paham lebih jauh tentang pemanasan global ini. Kita coba lihat sedikit. Yang pertama kita akan lihat apa itu pemanasan global atau global warming. Global warming adalah peningkatan suhu atau temperatur rata-rata di atas permukaan bumi akibat efek rumah kaca, pembakaran, dan lain-lain. Dan lain-lain ini tentu saja banyak penyebabnya, nanti kita akan bahas. Jadi yang dimaksud dengan global warming itu adalah peningkatan suhu pada permukaan bumi. Lalu efek rumah kaca, apa itu efek rumah kaca? Nah, efek rumah kaca adalah peristiwa tertahannya gas-gas rumah kaca di permukaan bumi. Gas-gas yang tertahan inilah yang menyebabkan sebagian energi bumi yang harusnya dipantulkan kembali ke angkasa tertahan di permukaan bumi. Ini memang ada manfaatnya, tetapi pada akhir-akhir ini malah lebih banyak kerugiannya, karena salah satunya adalah terjadinya peningkatan suhu bumi. Nah, ini adalah beberapa peristiwa besar penyumbang dari meningkatnya suhu bumi kita. Ini gas buang dari pabrik-pabrik besar, dari mobil-mobil ya. Bayangkan berapa juta bahkan miliar unit mobil di muka bumi ini. Ini pembakaran hutan ya. Di seluruh bumi tentunya, dan ini adalah gas rumah kaca atau sering kita sebut greenhouse effect. Apa sajakah gas-gas rumah kaca yang menyumbang meningkatnya suhu bumi? Yang pertama adalah HFC. Ini adalah unsur-unsur kimia ya. Kemudian CO2, metana, NOx, CFC. Nah, ini adalah unsur-unsur dari penyebab gas rumah kaca, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pemanasan global. Oke, nanti kita akan lihat satu persatu apa itu HFC ya. Ini karbon rata-rata memang ini karbon juga. Penyumbang paling utamanya adalah karbon ini. Oke, lalu kita akan lihat apa sumbernya, sumber terutama CO2 dalam kehidupan. Ya, pertama adalah pembakaran bahan bakar fosil oleh mesin pabrik. Ini banyak sekali nih sumbangannya. Kemudian pembakaran bahan bakar minyak oleh kendaraan ya, miliaran. Pembakaran hutan, bahkan di negara kita ini bahkan hampir setiap tahun terjadi di Pekanbaru, di Riau. Kemudian feses atau bahan-bahan yang dibuang oleh hewan-hewan. Oke, pembakaran bahan fosil oleh kapal laut, kapal terbang, kereta api, bahkan termasuk juga kita sendiri pernapasan ya. Jadi kita ketika bernapas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Jadi ternyata semua kegiatan ini adalah menjadi penyumbang ya terjadinya pemanasan global. Kalau begitu ya, maka dapat kita simpulkan setiap tahunnya akan terus meningkat
suhu bumi kita ini. Baik, ini adalah sumber metana ya. Sumber metana ini adalah gas kalau di kimia namanya ini alkana ya. Ada golongan alkana ini. Ada pembusukan sampah, kemudian aktivitas dari pertanian, berarti ini penggunaan pupuk-pupuk kimia gitu ya. Lalu kotoran dari hewan ini juga termasuk penyumbangnya. Aktivitas pertambangan ya, begitu banyak pertambangan, dan limbah pabrik yang langsung masuk ke lingkungan, sekaligus juga kotoran manusia. Jadi di sini kotoran manusia penyebab CH4 ya, metana ya. Semua ini ada di sekitar kita. Berarti juga termasuk penyumbang meningkatnya suhu bumi. Lalu sumber NOx, nitrogen oksida. Yang pertama penyumbangnya ada generator pembangkit listrik ya. Generator pembangkit listrik ini terkhusus yang menggunakan bahan-bahan bakar seperti batu bara, solar. Lalu kemudian aktivitas pertambangan juga memberikan kontribusi. Pembakaran bahan bakar kendaraan juga menimbulkan zat N2O ya, NOx, N2O. Kemudian kotoran ternak, lalu sampah serta bahan bakar atau gas buang dari mesin-mesin ya, juga merupakan penyumbang terjadinya peningkatan suhu bumi. Dan ini barangkali ada di sekeliling kita. Sebagian sumbernya tadi adalah CFC, klorofluorkarbon. Ini ternyata salah satu penyumbang terbesar dari gas CFC yang menyebabkan efek rumah kaca itu adalah mesin pendingin, kemudian parfum, pewangi. Kalau ini obat anti nyamuk ya, termasuk juga air conditioning AC, serta gas karbon yang ada di rumah-rumah ya, terutama yang sudah menggunakan pengamanan. Gas ini bisa mematikan api. Jadi kesemua ini termasuk zat-zat penyumbang meningkatnya suhu bumi. Kita lanjut, yang berikut adalah penipisan lapisan ozon. Adik sekalian barangkali paham bahwa lapisan ozon atmosfer kita adalah salah satu filter ya, penyaring zat-zat berbahaya yang berasal dari angkasa sana sehingga tidak sampai kepada permukaan bumi. Nah, lapisan ozon terutamanya merupakan lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan ozon ini tersusun atas O3 ya, O3. Bila lapisan ozon ini menipis, sangat berbahaya sekali kepada kehidupan kita ya. Apa penyebab menipisnya lapisan ozon? Paling utamanya itu gas buang daripada AC, air conditioning, termasuk juga lemari pendingin. Gas yang paling berbahaya yang bisa merusak lapisan ozon itu adalah gas freon ya. Ini gas freon mungkin kamu pelajari juga di kimia. Nah, apa bahayanya bila sinar ultraviolet ini masuk ke bumi? Maka bisa menyebabkan ya, manusia yang ada di bumi bisa mengalami penyakit kanker kulit, kulitnya akan sakit, katarak, bahkan menurunnya kekebalan tubuh manusia, nah jadi gampang sakit. Juga termasuk menurunnya hasil panen karena akan mengganggu proses fotosintesis dari tanaman. Nah, berarti begitu pentingnya lapisan ozon ya. Lapisan ozon ini sangat penting sekali, makanya pemerintah selalu mencanangkan go green ya, penghijauan kembali, karena salah satu yang dapat melindungi lapisan ozon kita ini adalah oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman atau tumbuhan. Adik-adik sekalian barangkali pernah mempelajari bahwa tanaman, tumbuhan itu adalah pengguna CO2, kemudian mengeluarkan oksigen ya setelah fotosintesisnya. Oke.
Yang berikut adalah emisi karbon. Nah, apa itu emisi karbon? Emisi karbon merupakan gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Jadi sebenarnya kalau di dalam biotik, unsur pembentuknya adalah CnH2nOn, hidrokarbon. Semua unsur hidup pasti mengandung ini, dan semua unsur yang memiliki energi pasti mengandung hidrokarbon, termasuk batu bara, bensin, solar, semuanya mengandung CnH2nOn ya. Oke, termasuk juga karbohidrat yang kita makan setiap hari yang ada di nasi itu juga mengandung. Nah, berkaitan dengan semakin meningkatnya emisi karbon ini, maka pemerintah kita sudah mengeluarkan peraturan ya, peraturan pemerintah RI nomor 61 yang dikeluarkan tahun 2000 tentang rencana aksi nasional penurunan gas emisi rumah kaca. Apa saja yang ada di sana? Salah satunya adalah larangan membakar hutan secara sembarangan, larangan membakar ya bahan-bahan yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan suhu bumi, terutamanya ini adalah di wilayah-wilayah perkebunan, wilayah-wilayah pertanian ya. Sangat dianjurkan sekali untuk tidak membakar, tapi tetap menggunakan itu tanaman-tanaman yang merupakan sisa hasil pertanian menjadi bahan untuk diolah jadi kompos gitu ya. Oke. Lalu apa itu bahayanya? Nah, ternyata bahaya dari peningkatan karbon ya di permukaan bumi ini adalah dapat menyebabkan gelombang panas ya. Jadi kalau musim panas nanti maka ada aliran udara yang sangat panas, kekeringan yang berkepanjangan. Ini pernah terjadi di wilayah negara India. Pada masa itu hampir 40.000 penduduk India meninggal karena suhu permukaan bumi di India mencapai 40 derajat Celcius. Hal mana sumber air mengering ya, dan suhu di sana sangat panas sekali. Dan bila terjadi musim hujan, maka akibatnya adalah terjadi banjir besar seperti yang kamu lihat di gambar-gambar sebelumnya. Ya, berikut adalah dampak pemanasan global atau global warming bagi kehidupan. Yang pertama adalah kenaikan permukaan air laut. Dengan meningkatnya suhu bumi, maka lapisan es yang ada di kutub utara maupun di kutub selatan sebagian akan mencair menjadi air, lalu air ini akan masuk ke laut sehingga jelas mengakibatkan permukaan air laut akan meningkat. Lalu yang kedua adalah perubahan iklim secara ekstrim yang sudah kita bahas di depan tadi. Ada kalanya nanti musim kemarau yang sangat berkepanjangan, ada kalanya musim hujan ya. Lalu terganggunya keseimbangan ekosistem dari alam kita. Ini terutamanya terjadinya perubahan iklim di beberapa tempat, misalnya di kutub utara. Nah, ekosistem daripada burung kutub tentu saja akan terganggu ya. Yang keempat, terganggunya kesehatan manusia. Upaya-upaya untuk menanggulangi dampak pemanasan global, usaha-usaha apa saja yang dapat kita lakukan guna mengurangi ya, ini hanya mengurangi. Yang pertama adalah pembatasan emisi karbon dioksida ya, minimalnya kita pribadi ya tidak membakar sampah secara sembarangan atau membakar-bakar sisa-sisa pertanian ya. Sebaiknya kita pergunakan dengan cara kita olah menjadi kompos. Lalu yang kedua adalah melakukan penghijauan lingkungan atau reboisasi ya, terutamanya di wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan untuk lahan pertanian ya, sebaiknya ada dari kita usaha untuk menanam jenis-jenis tanaman tertentu di tempat tersebut. Lalu yang ketiga adalah penggunaan alat-alat listrik yang hemat energi ya, karena penggunaan sumber daya yang berlebihan di muka bumi ini juga bisa menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Kita bisa pergunakan
sumber-sumber energi lain seperti energi angin, kemudian eh, energi dari air laut pasang surut, kemudian energi panas bumi. Itu adalah energi-energi alternatif ya. Yang berikut kita lanjutkan berkaitan dengan semakin meningkatnya suhu permukaan bumi, maka organisasi-organisasi dunia juga sudah mengadakan kesepakatan guna mengurangi ya, sifatnya mengurangi dampak pemanasan global. Yang pertama adalah Badan World Meteorological Organization atau WMO. Nah, yang dibahas di sana adalah mensosialisasikan pengaruh perubahan iklim bagi aktivitas manusia di masa-masa yang akan datang. Lalu yang kedua, Intergovernmental Panel on Climate Change atau sering disingkat dengan IPCC ya. Ini yang dibicarakan di organisasi dunia ini adalah perubahan iklim dan dampak adaptasinya. Lalu yang ketiga, organisasi United Nations Framework Convention on Climate Change. Ini disingkat UNFCCC ya. Bahasanya UNFC 3 yang dibicarakan di pertemuan ini adalah stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Jadi membicarakan bagaimana solusi mengurangi gas rumah kaca yang menyerang atmosfer kita gitu ya. Di sini dibicarakan upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga di beberapa negara sudah mulai diikutkan dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan pemerintah ya. Lalu yang keempat juga ada dibicarakan, ini yang paling baru, protokol Kyoto ya di Jepang. Jadi kesepakatan antara negara-negara, terutama negara-negara maju G8 ini ya, mengadakan pertemuan di Jepang untuk membicarakan tentang tata cara penurunan emisi gas rumah kaca di bumi. Jadi sini solusi yang sudah ditetapkan. Beberapa di antara solusi yang ditawarkan itu tadi sudah kita bahas di atas. Oke, barangkali itulah materi tentang gejala pemanasan global sebagai materi terakhir kita. Dan untuk meningkatkan pemahaman kamu bisa menjawab soal-soal latihan evaluasi bab yang ada di buku paket.